Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Heboh, Deddy Siregar bongkar kong kaling kong Prabowo dan PT TMI di proyek alutsista. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Masih belum lupa diingatan kita mengenai isu Prabowo menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia alutsista. Kini, Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista. Tak tanggung-tanggung, nilai proyeknya tembus di angka 1.760 triliun rupiah. Hal tersebut seperti dibongkar oleh Deddy Siregar. Apakah kong kaling kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tak memiliki kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi rame guys, tulis @DennySiregar7 sambil menautkan link berisi berita mengenai Prabowo. Di situ disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan mejen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan Teknologi Militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Mejen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Harsusanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sumber Media Tempo. Sedang Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan juga Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMII, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir dari suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Koni Rahakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan. Koni Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun rupiah pada periode 2020 hingga 2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada 3 mitra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista terbaru. Saya sudah pegang kopi rancangan Perpres dari Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista periode 2020 hingga 2024. Jumlahnya 1.760 triliun rupiah. Saya ulangi, 1.760 triliun rupiah dan disebut akan dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun. Kata Koni dikutip dalam wawancara daring crosscheck pada Senin 10 Mei 2021. Angka belanja alutsista itu bagi Koni Bakri benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan RI. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. Ada yang saya takutkan, ini concern saya. Padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa. Kata dia. Lebih lanjut, Koni lantas mengurai juga pertahanan RI harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Prancis. Sebagai contoh, Prancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut Cina Selatan. Prancis sigap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dia miliki di Caledonia. Prancis juga berlangsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana. Walau cuma 1.000-an jiwa, Prancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun 5 daerah militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas. Jadi bayangkan, mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Prancis di Laut Pasifik itu apa, sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana. Kata dia, hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista. Saya takut ini kebijakannya akan top down, padahal yang harus dilakukan di Kemenhan adalah yang saya ceritakan seperti Prancis tadi. Apanya dulu nih? Kita mau kemana? Kemenhan harusnya concern mau bawa kemana pertahanan kita, ujar dia. Apalagi dalam isu spending alutsista ini, 3 arsenal TNI kata dia tak pernah dilibatkan sama sekali. Jadi ini gimana sih? Aneh. Mau beli banyak memangnya Kemhan semua yang mau pakai alutsista itu. TNI itu harus dilibatkan, tutur Koni. Berita ini memang menggemparkan, seakan menjadi balasan perlakuan PDP pusat ke Ganjar. Betapa menyakitkannya melihat seorang Ganjar yang merupakan kader setia PDIP menjadi gubernur yang baik di Jateng selama 2 periode harus dijegal dari
ambisi untuk jadi presiden. Padahal Prabowo yang bakal diusung PDIP berpasangan dengan Puan sebagai wakilnya tak luput dari kasus korupsi besar. Nyatanya, posisi Prabowo di bawah Presiden Jokowi tak serta-merta mengubah darah mafianya. Semoga saja PDIP pusat cepat insaf kalau tak mau suaranya tenggelam akibat tuduhan partai keluarga seperti Demokrat. Jangan sampai kejadian di Jawa Timur terulang, memecat Emil Dardak dan menjadikan Putin atau anak Guntur sebagai rival. Akibatnya suara PDIP jeblok meski berkoalisi dengan PKB yang notabene sama-sama partai besar di Jawa Timur. Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Kemenhan. Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden. Begitulah kura-kura. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.